Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa shaimin dan shaimat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meraih kemabruran di bulan suci Ramadan. Ini adalah tema tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang mabrur dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Kalimat mabrur di dalam Al-Quranul Karim adalah diambil dari kata albir. 33 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kalimatun albir yang berarti adalah wujuhul khair allati fiha ta'atullah wa ridahu. Beragam kebaikan yang menghantarkan kepada sebuah ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbakti kepada orang tua itu juga disebut dengan albir. Birrul walidain. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah adalah haji yang mabrur. Dan kemudian orang yang selalu berinteraksi dalam kebaikan dan kebenaran juga adalah orang-orang yang disebut dengan albir. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Oleh karenanya kata mabrur yang berarti adalah sikap dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aktivitasnya diterima di sisinya. Kenapa demikian para pemirsa yang kami muliakan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita di bulan suci Ramadan agar kita menjadi selebritis langit dan bumi, ma'rufun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Terkenal dengan di muka bumi karena kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyemai kedamaian dan kemaslahatan, dan terkenal oleh penduduk langit karena kedekatan dirinya dengan qiyam, dengan siyam, juga dengan infak dan sedekahnya. Maka inilah ma'rufun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan mabrur. Diriwayatkan oleh riwayat Bazzar dan Hakim, Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau menaiki mimbarnya, maka setiap mimbar yang beliau lewati dengan mengatakan amin. Lalu ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin setiap tangga yang kau lewati dalam mimbarmu?" Nabi SAW menjawabnya, "Barusan saja malaikat Jibril memberi informasikan dan mewahyukan kepadaku 3 hal. Yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Sungguh celaka orang yang mengetahui bulan suci Ramadan tetapi dosa dan salahnya tidak pernah diampuni oleh Allah. Faqultu amin, dan aku mengatakan amin. Tangga yang kedua, bu'dan liman dzukirat indahu falam yusalli alaihi faqultu amin. Sungguh celaka orang yang mengetahui dan mendengar sebutan Nabi tapi dia tidak pernah berselawat kepadanya. Dan tangga yang terakhir, Nabi juga mengatakan amin. Bu'dan liman adraka abawahul kibar.
indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Sungguh celaka juga mereka yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mampu dirinya menghantarkan ke dalam surga. Inilah yang menghalangi terkait dengan kemakburan puasa Ramadan. Tidak mampu memberikan terbaik untuk kedua orang tuanya, tidak mampu memberikan ketaatan yang tulus kepada Rasul kita Muhammad SAW, dan juga tidak memahami dan memaknai Ramadan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka di ayat hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan, Rubba sa'imin laisa lahu siyam ilal ju'i wal atas wa rubba qa'imin laisa lahul qiyam ila sahr wa ta'ab. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan tetapi hanya menahan dahaga dan lapar saja, dan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyam salat tetapi dia hanya mendapatkan lelah dan capeknya saja. Oleh karenanya para pemirsa, para shaimi dan shaimat yang Allah muliakan, untuk menuju kemakburan di bulan suci Ramadan, maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, harus melalui 3 hal, dan langkah inilah yang mesti kita lakukan. Yang pertama, antazhada fid dunya wa raghiban fil akhirah. Hendaklah kita hidup penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan zuhud dan optimis terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkait dengan rizki, terkait dengan umur, terkait dengan kesehatan, maka ini kita upayakan dalam rangka untuk mencari ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala takunu kallati naghadat qazlaha min ba'di quwwati ankatha. Jangan sekali-kali kita memintal benang kusut apa yang pernah terjadi kita ulang lagi di bulan suci Ramadan. Maka hari-harinya harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka al-qusur anil wajibat, tidak boleh meremehkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Membaca Al-Qur'annya, bersedekahnya, bersilaturahimnya, memberikan takjil kepada para saimin dan saimat, dan ini adalah langkah yang terbaik. Kemudian jangan pernah mencari rizki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menghalangi di dalam diterima tidaknya doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah selama bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya para pemirsa yang berbahagia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan nilai kemakburan kita dapatkan bersama selama bulan suci Ramadan, hingga kemudian nanti kita mendapatkan nama Syawal, yaitu peningkatan secara signifikan terhadap apa yang kita raih bersama selama bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa saimin dan saimat mampu memahami dan menyelami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi penduduk langit dan penduduk bumi, menjadi selebritisnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika Bapak Ibu sekalian para pemirsa ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan kemakburan ini, silahkan disampaikan melalui WeChat di bawah ini. Insya Allah kami akan jawab, mudah-mudahan, dan kami doakan semuanya mudah-mudahan menjadi ibadah saum yang mabrur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karena mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai terbaik kita pada hari ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, sehingga karena saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut, kita umat manusia tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita, patutlah bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, bahwasanya kita sekarang sedang berada dalam bulan suci Ramadan, yang artinya puasa di dalamnya hukumnya wajib. Dengan kata lain, kita wajib berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara kita agar kuat untuk melaksanakan berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan? Yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah kita merasa asik dengan puasa kita. Sebagaimana contohnya yaitu pemain bola, yang mana bermain bola itu sangat melelahkan. Bahkan dia bermain bola atau mereka bermain bola 1 jam penuh, bahkan lebih. Tetapi karena mereka asik dengan permainan bola tersebut, maka mereka dapat melaksanakannya dengan senang, dengan hati yang berbahagia. Karena sebab apa? Sebab mereka asik dengan permainan mereka. Begitu juga puasa. Ketika kita asik dengan puasa kita, maka kita akan lebih kuat untuk menjalaninya dalam 1 hari. Nah, cara mengasihkan puasa kita yaitu dengan memperbanyak ibadah-ibadah di hari itu. Contohnya itu memperbanyak tilawah Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara kita mengingat keutamaan-keutamaan atau janji-janji yang telah Allah janjikan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, as-shawmu li wa ana ajzi bih, yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, walis-shaimi was-shawmu junnatun, walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu, wala khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihan nis. Dalam hadis qudsi tersebut, Allah menjanjikan kepada orang yang berpuasa 4 janji. Yang pertama yaitu kata Allah, as-shawmu li wa ana ajzi bih. Apa kata Allah? Yaitu puasa ini untuk saya dan saya akan membalas dengan sendirinya. Kenapa Allah di sini mengatakan bahwasanya Allah akan membalas dengan sendirinya? Karena betapa besarnya pahala orang yang berpuasa, maka dari itu Allah akan membalasnya dengan sendirinya. Janji Allah yang kedua adalah was-shawmu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Karena yaitu tameng dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dari itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan juga bahwasanya barang siapa yang sudah kuat atau sudah bisa menikah, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang belum, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa ini bisa menjadi tameng baginya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah yang ketiga adalah walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Sebagaimana yang kita rasakan bahwasanya ketika kita berbuka puasa, hati kita merasa senang, bahagia sekali. Apalagi ketika kita berbuka puasa bersama dengan keluarga, teman-teman,
yang mana itu akan menjadi lebih bahagia bagi hati-hati kita. Dan janji Allah yang keempat adalah wala khalufu famis. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu wa farhatun hina yalqa rabbahu. Dan kesenangan ketika bertemu dengan pemeliharanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kenikmatan yang paling besar di dalam jannah atau surga Allah yaitu apa? Yaitu melihat wajah Allah. Dan janji Allah yang keempat yaitu wala khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min raihil misk. Dan kata Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu sungguh lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Menunjukkan bahwasanya saking besarnya fadilah orang yang berpuasa sampai bau mulutnya yang di hadapan manusia itu bau, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa itu wangi karena saking besarnya fadilahnya. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita yang lalu dan yang akan datang diterima di sisinya, dan kita juga mendapat balasan yang seperti digambarkan dalam hadis qudsi tersebut. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab. أشهد أن محمدا